menjadi sorotan publik. Baru-baru ini, Kimberly Ryder diketahui telah menggugat cerai suaminya, Edward Akbar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Tak hanya menggugat cerai, Kimberly Ryder juga melaporkan suaminya itu ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan kasus penggelapan mobil. Laporan tersebut sudah dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi. Pemirsa, ada masukan untuk memprediksi Kimberly dan Edward di mana mereka sedang proses perceraian karena Kimberly sudah gugat cerai. Kemudian setelah gugat cerai, Kimberly ini juga melaporkan suaminya terkait dari penggelapan mobil. Nah, tentunya ini perceraian tidak baik-baik ya. Tapi ya namanya perceraian semuanya nggak baik-baik, pasti ada masalah. Cuma di sini masalahnya kayaknya agak berat juga sih karena sampai melaporkan suaminya ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penggelapan mobil. Nah, mari kita ungkap di sini bagaimanakah nasib dari Kimberly juga nasib dari suaminya yang juga sudah dilaporkan dalam penggelapan mobil tersebut. Saya lihat nasib suaminya dulu ya. Bagaimanakah ke depannya, apakah ada perdamaian terkait dari pelaporan penggelapan mobil tersebut. Nasib baik untuk Akbar dari suaminya Kimberly ini terkait dari pelaporan penggelapan mobil. Ada halaman koin. Nah, akan ada hitung-hitungan di sini teman-teman terkait dari materi kerugian dan lain sebagainya. Jadi misalnya kalau suaminya ini mau mengganti rugi terkait mobil yang digelapkan, andai kata terbukti, mungkin akan ada perdamaian. Karena ternyata di sini ada hitung-hitungan. Nah, kemudian apakah akan diganti rugi keberadaan mobil tersebut? Akan ada perdamaian ternyata di sini. Ada simbol pemuda membawa cangkir, simbol dari perasaan. Jadi nanti dari Edwardnya, Akbarnya ini akan berusaha menjalin komunikasi terkait dari pelaporan mobil tersebut. Bisakah berdamai mereka berdua? Tidak semudah itu. Tidak semudah itu karena di sini ada simbol Raja Pedang. Semuanya akan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Andaikan ada perdamaian harus ada hitung-hitungan yang disepakati. Nah, kalau dari sini sepertinya dari Akbarnya ini ingin melakukan sebuah perdamaian terkait dari pelaporan tersebut. Tapi Kimberly-nya sepertinya tetap ini kekeh. Kecuali kalau ada hitung-hitungan terkait masalah keuangan sesuai dari kemauan Kimberly, karena Kimberly kan yang melaporkan. Saya ambil 2 kartu lagi ya untuk nasib Akbar ini. Perdamaian teman-teman, ada 10 cangkir. Akan ada perdamaian walaupun tarik ulur dulu. Nah, di sini juga ada simbol 10 tongkat. Nah, jadi nantinya perdamaian ini sangat alot. Akan bisa ada perdamaian ketika dari Akbarnya ini mampu mengganti rugi terkait mobil yang udah digelapkan. Nah, Kimberly ini melaporkan pastinya ada bukti-bukti kuat. Kalau nggak ada bukti kuat ya nggak akan melaporkan toh. Makanya di sini sepertinya Akbar ingin masalah ini diselesaikan dengan damai. Karena ini ada sangkut pautnya dengan hukum pidana loh ya. Menggelapkan kayak sebuah kejahatan kayak gitu. Ada harapan untuk bisa berdamai. Nah, ini juga ada simbol 10 cangkir kan. 10 cangkir itu lambang dari kesuksesan, lambang dari perasaan. Tapi sayangnya ada 10 tongkat di sini.
Kalau bermodal perasaan saja nggak cukup lah kayak gitu. Harus ada ganti rugi terkait dari kerugian yang diderita oleh Kimberly. Tapi kalau Akbarnya nggak bisa ganti rugi, yang ada malah ini nanti stres. Nasib buruk kayak gitu. Jadi kembali lagi kepada Akbar, mau nggak dia menuruti dari kemauan Kimberly terkait ganti rugi tersebut. Andai kata dia mengajukan sebuah perdamaian, kalau tidak bisa sesuai dengan apa yang dimau Kimberly, nah ini juga nasib dari Akbar jadi kurang bagus ya teman-teman, karena ada simbol 10 tongkat. Kemudian teman-teman, andai kata terjadi perceraian, bagaimanakah nasib Akbar ini? Andai kata terjadi perceraian, nasib Akbar ke depannya seperti apa? Ada sebuah tindakan yang harus secepatnya dilakukan. Terkait apa tindakan itu? Ada juga kereta, yang artinya sebuah proses perjalanan atau proses dari kehidupan yang harus dia lakukan di sini, kayak sebuah perjalanan untuk kehidupan yang lebih baik kayak gitu. Harus ada kegiatan atau ada tindakan cepat yang harus dilakukan terkait kalau dia sudah bercerai dengan Kimberly. Kenapa begitu? Kenapa? Karena di sini ada 2 pedang. 2 pedang ini adalah pemikiran-pemikiran, keraguan-keraguan, mana yang harus saya pikir ini, mana yang harus saya lakukan ini, antara ragu dan tidak. Jadi ada keraguan-keraguan melangkah, juga ada proteksi diri, kehati-hatian juga. Apakah ini ada kaitannya dengan ini? Makanya ada tindakan cepat dari Akbar ini untuk melakukan sesuatu demi sesuatu, tentunya demi menyelamatkan dirinya dari laporan Kimberly terkait dengan penggelapan mobil. Ya, ada hubungannya dengan itu. Makanya dia melakukan gerak cepat terkait dari pelaporan Kimberly itu. Ada simbol 7 tongkat. Hambatan, masalah yang akan dia hadapi. Nah, karena pelaporan sudah dilakukan oleh Kimberly, makanya dari Akbar ini harus bergerak cepat. Gimana caranya untuk melakukan sebuah perdamaian dengan Kimberly? Ini ya. 2 kartu lagi, nasib Akbar ke depannya. Untuk masalah rezeki, kayaknya juga menghadapi penurunan dari Akbar ini. Kalau ada harta gono gini akan ada terjadi masalah nantinya kalau tidak dibicarakan dengan baik-baik. Ini ya, ada masalah ini. Dimana apakah mereka punya aset selama menikah? Saya juga kurang tahu. Cuman kartu ini melambangkan adanya harta peninggalan soalnya. Selanjutnya nasib Akbar ke depannya. Ada simbol Raja Cangkir. Raja Cangkir ini pesonanya masih luar biasa ternyata, walaupun sudah diguncang oleh masalah-masalah yang dipublis seperti saat ini. Setidaknya kan masyarakat tahu bahwa Kimberly sudah menggugat cerai Akbar, kemudian melaporkan penggelapan dan lain sebagainya. Tapi di sini pesona Akbar masih luar biasa. Ada simbol Raja Cangkir. Nah, jangkir itu lambang dari perasaan yang merajahi, yang bisa membuat perempuan-perempuan menjadi kelepek-kelepek seperti itu. Jadi untuk masalah asmara kayaknya masih berkibar terang untuk dari Akbar ini, tapi kalau masalah mobil yang dia dilaporkan penggelapan itu harus diperjuangkan untuk Akbar ini agar bisa tidak terjerat oleh hukum. Karena di sini kalau Akbar tidak bisa ganti rugi, yang ada malah kondisinya nggak bagus akan terjadi pada Akbar. Kemudian untuk juga dalam proses perceraian ini ada hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan, ini juga harus dibicarakan baik-baik. Selanjutnya kita lihat dari Kimberly ya. Kimberly, saya lihat fotonya dulu. Bagaimanakah nasibnya setelah dia gugat cerai suaminya?
nasib dari Kimberly apa saja yang mesti diwaspadai? Adakah rezeki besar atau bagaimana asmaranya? Apakah kebaca di sini? Kita lihat saja kartu yang keluar nanti ya. Untuk Kimberly, nasibnya setelah berjalan, The Sun, hari esok lebih baik. Nah, tentunya ini yang diharapkan oleh Kimberly. Hari esok akan lebih baik, tapi semuanya itu juga nunggu waktu karena di sini ada jam pasir ya teman-teman. Semuanya itu berproses, tapi kehidupan kedepannya akan lebih baik. Akan ada yang jatuh cinta pada Kimberly, ya bisa dimaklumi karena Kimberly ini cantik ya. Akan ada yang jatuh cinta pada Kimberly. Wow, selanjutnya. Orang dari masa lalu. Apakah Kimberly ini nanti jatuh cinta pada teman sekolahnya kah? Ataukah teman yang sudah dikenalnya? Ataukah rekan kerjanya dan lain sebagainya? Ini ada kaitannya dengan orang dari masa lalu yang membuat dia jatuh cinta. Ada simbol Raja Cangkir, Ratu Cangkir. Ratu Cangkir ini simbol dari seorang wanita yang sangat baik, penuh pengorbanan pada orang-orang yang disayanginya. Ini ya. Jadi dia mengorbankan hidupnya buat orang yang disayanginya. Mungkin selama berumah tangga, Kimberly ini sudah melakukan hal ini kepada suaminya. Nah, pada akhirnya karena berkorban terus mungkin ya, akhirnya kelelahan yang membuat pada akhirnya dia buka cerai. Satu kartu lagi untuk Kimberly setelah bercerai, memulai sesuatu yang baru, memulai hidup baru, melangkah dari awal seperti itu. Dari kelima kartu ini positif semua hasilnya. Ya, positif semua. Jadi hari esoknya nanti akan lebih baik lagi. Soal asmara jangan khawatir, akan ada sosok yang datang, sosok yang mencintai dia, dan ini orang dari masa lalu. Entah masa lalu ini masa lalu siapakah. Kemudian dia sebagai seorang wanita yang penuh pengorbanan akan memulai hidup barunya lagi, memulai lembaran baru setelah bercerai nanti ya. Kayak menutup lembaran lama, membuka lembaran baru seperti itu. Jadi untuk Kimberly ini hidupnya dipenuhi orang-orang yang penuh kasih kepadanya nantinya. Karena simbol-simbol cangkirnya keluar 3 ya teman-teman. Akan ada sosok yang datang, sosok yang penuh kasih kepadanya. Cuma di sini dari kartu ini kan ada simbol Ratu Cangkir. Untuk Kimberly, kamu berkorban pada orang-orang yang kamu sayangi itu boleh. Tapi juga harus ada hitung-hitungan, jangan sampai mengorbankan dirimu. Gunakan logika juga. Karena di sini simbolnya, kamu rela berkorban sampai kamu mengorbankan dirimu demi kebahagiaan orang lain. Ini jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai terjadi. Semuanya itu harus ada perhitungan. Jangan mengulangi kesalahan yang lalu, agar jadikan pembelajaran yang masa lalu itu ya. Jadi untuk Kimberly seperti itu prediksinya, hari esok lebih baik dan akan ada sosok yang datang, orang dari masa lalu atau orang yang sudah dikenal, bukan orang yang baru. Nah, disinilah dia akan memulai hidupnya baru, hidup yang baru dalam melangkah ke depannya.